Cara jadi kaya, ya ngaku aja, saya kaya gitu. Udah, teman-teman jadi kaya. Kaya itu adalah suku kata yang maknanya luas. Kaya dan miskin secara esensi itu bisa kita tarik kemana-mana. Makanya untuk mendefinisikan kaya dan miskin itu selalu pakai standar yang dibuat. Dan hasilnya berbeda-beda tergantung teman-teman pakai standar yang mana. Kalau kata pemerintah lewat BPS, Badan Pusat Statistik, orang miskin itu dinyatakan miskin berdasarkan yang pengeluarannya sehari-hari untuk kebutuhan hidup ada di bawah 20 ribuan. Jadi kalau sehari-harinya teman-teman pengeluarannya lebih dari 20 ribu ya selamat. Berarti teman-teman tidak masuk ke dalam kategori miskin menurut pemerintah. Dari mana standar itu dibuat? Dari GKM dan GKNM, garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, menilai dari batas minimal pengeluaran. Untuk lengkapnya bisa teman-teman cari sendiri di internet. Model standar perhitungannya udah dipakai sama pemerintah dari tahun 1988 dan nggak pernah diupdate. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan baru di zaman modern kayak internet, mungkin skincare atau perlengkapan-perlengkapan lain, itu belum masuk ke perhitungan. Makanya hasil deteksi dari BPS di Indonesia, yang miskin itu ada di angka 8% dari populasi. Kalau versi World Bank dengan sistem perhitungan yang lebih update, hasil deteksinya 59% rakyat Indonesia masuk ke dalam kategori garis kemiskinan. Tapi bagi negara kalau teman-teman pengeluarannya lebih dari 500 ribu sebulan, misal 1 juta, bisa bayar listrik, punya tempat tinggal, cukup makan, itu berarti teman-teman belum dianggap miskin. Ada kategori di atasnya lagi, kelas di atasnya, namanya menengah ke bawah. Banyak yang protes ke pemerintah akan hal ini. Bahkan World Bank aja pernah sampai menyarankan pemerintah kita untuk tidak terus menggunakan standarisasi yang lama. Karena fakta di lapangan juga kan kompleks. Akibatnya bisa aja nanti keliru dalam kebijakan. Tapi terlepas dari situ, perihal miskin dan kaya itu gak pernah jelas standarisasinya. Masing-masing dari kita aja mungkin punya penilaian yang berbeda-beda. Untuk di Indonesia sendiri, kayaknya kebutuhan-kebutuhan baru, kayak misalkan internet tadi kenapa belum masuk, mungkin karena pertimbangannya masih banyak orang yang miskinnya itu parah banget. Ada loh kalau di kampung-kampung itu entah pekerjaannya mungkin kulit tani, kuli nelayan, atau nggak kerja sama sekali karena udah tua atau sakit-sakitan, yang keluarganya nggak tahu pada kemana. Untuk masak sehari-hari aja masih cari kayu bakar, terbiasa kelaparan 2 sampai 3 hari, baju sobek-sobek penuh dengan tanah. Pokoknya dilihatnya itu ripuh lah, sangat memprihatinkan. Yang keadaannya seperti itu nggak sulit kalau kita mau cari. Saking nggak sulitnya kalau teman-teman punya niatan untuk mengeksploitasi kemiskinan mereka untuk buat konten misalkan, itu sampai nggak perlu gimmick, bisa real aja. Udah dapet tuh kesedihan dan kesengsaraannya. Makanya kalau sekedar cuman kuota atau skincare mah mungkin belum dimasukkan karena pertimbangan dari hal itu kali ya. Jadi nggak relevan kalau dimasukin ke kategori miskin. Ya, di sisi lain masih ada orang berada yang merasa susah, terus korupsi puluhan triliun. Jadi miskin Wow. dan kaya itu kan tergantung kita merasa atau kita melihatnya dari mana. Andai kata teman-teman misalkan honorer yang gajinya 300 ribu per bulan, tapi yang nggak ngerasa miskin, masih bisa bernafas, masih bisa hidup, ya udah, berarti kan teman-teman udah kaya itu di situ. Seenggaknya menurut teman-teman sendiri. Banyak kan influencer yang bahas-bahas ekonomi itu selalu bilang bangun mindset, bangun mindset. Kalau mau kaya, ubah dulu mindsetnya. Kalau mindsetnya udah kaya, baru bisa jadi kaya. Katanya. Itu gaje, standar kayanya tuh apa? Gak terdefinisikan, tapi bukan berarti salah juga. Mungkin setengah bener lah gitu. Yang walaupun sebenarnya aku paham poin mereka nggak ke situ. Tapi cobalah kita bahas soal mindset. Kita buat pertanyaan, apakah orang kaya selalu orang yang punya mindset kaya? Dan orang miskin selalu adalah orang yang punya mindset miskin. Faktanya sebenarnya nggak juga. Ada orang yang miskin, tapi dia tidak mengidentifikasikan dirinya itu miskin. Tapi ada orang kaya yang mendefinisikan dirinya sendiri itu miskin. Nah, itu kan mindset.
Kita sering kan nemu keadaan yang seperti itu. Punya mobil bagus, mewah, mahal, tapi masih ngantri di BBM bersubsidi misalkan. Atau dia pengusaha punya depot rumah makan yang gede, rame sehari-hari. Tapi buat masak, nyetok gas LPG 3 kilo yang subsidian juga untuk orang miskin. Sampai mungkin 15 tabung tuh di stok sama dia di sana. Yang kalau kita tanya ke bosnya kenapa seperti itu, mungkin jawabannya ya saya mah cuman rakyat kecil. Saya juga orang susah. Dampaknya orang kaya yang masih ngerasa susah itu akhirnya jadi nggak ngerasa punya kewajiban untuk membantu yang di bawahnya. Yang miskin pun kalau secara mental dia mendefinisikan dirinya itu miskin, dia akan terus berharap bantuan dari pihak lain. Ngantri kemana-mana kalau ada yang bagi-bagi sembako misal. Yang kayak nggak mau bantu yang ada di bawahnya, kalau ngasih juga seada-adanya. Misalkan dia lagi jalan terus ketemu orang yang lebih susah kenalannya dia, terus orang kenalannya itu cerita keadaannya lagi susah, anaknya lagi sakit, nggak punya biaya misalkan. Nah, dia kan punya power tuh di situ untuk membantu sepenuhnya. Tapi karena ngerasa dianya juga masih susah, ya jadi nggak mau diribetin juga. Akhirnya ya kasih aja lah 100.000, 50.000 gitu. Biar cepet, sisanya ngasih doa dan wejangan kosong. Dari situ kok kayaknya make sense gitu. Kalau di beberapa agama bilang orang kaya itu susah masuk surga. Mungkin karena itu kali ya. Ya, yang miskin juga kalau misalkan udah mentalnya kayak gitu, ketika misalkan ada tetangganya yang sama-sama susah, jadi nggak ngerasa punya keharusan untuk membantu. Di benaknya, belum mati ini masih sekarat gitu kali. Makanya orang yang mentalnya susah itu biasanya cuek-cuekan, saling nggak peduli. Kalau misalkan dia tahu ada orang yang susah, terus mau papasan gitu, akan dihindari sama dia. Berpura-pura seolah-olah nggak tahu. Terus di kepalanya bikin alasan, saya juga susah gitu kan. Jadi nggak selalu orang yang kaya itu orang yang mindsetnya kaya. Begitu juga sebaliknya, ada aja orang miskin yang nggak mendefinisikan dirinya miskin. Sampai mati dia nggak mau dikasihani, terus minta-minta. Bahkan kalau misalkan di sekelilingnya dia tahu ada siapa gitu yang susah, mungkin dari keterbatasannya itu dia akan bantu. Di rumahnya misalkan dia punya beras 2 liter karena ingin membantu, bisa dibagi dua itu sama dia. 50% dari yang dia punya itu bisa dikasihin ke orang. Tapi biasanya orang yang kesohor dan diapresiasi itu adalah orang kaya yang lewat, yang ngasih 100.000, 50.000 yang tadi itu. Ya ini bukan soal nominal atau memberinya. Ini soal kesadaran tentang ukuran kemampuan yang bisa jadi bias ilusi. Misalkan, ada orang yang emang beneran miskin, terus dia lihat orang kaya, yang baik, yang murah hati, yang suka menolong orang. Lalu dia terinspirasi, berandai-andai suatu saat kalau dia kaya, akan dia bantu orang-orang yang miskin. Misalkan dia nonton konten-konten yang bagi-bagi uang di jalan itu. Akhirnya terinspirasi tuh, dia pengen begitu juga, hatinya tersentuh. Besoknya dia dapat rejeki sedikit misalkan. Tapi karena mindsetnya masih susah itu tadi, ya lupa lagi. Langsung dibelanjain aja, rejeki yang dia dapat itu habis aja. Keinginannya berubah menjadi kebutuhan. Makanya aku sendiri mah percaya orang baik yang memang mentalnya kaya itu nggak butuh inspirasi untuk memberi. Mau dia kekurangan pun, ya memberi-memberi aja dia mah dari apa yang dia punya. Nggak berharap nunggu jadi kaya dulu. Rela dan berani mengorbankan kenyamanannya sendiri. Nggak butuh inspirasi-inspirasian. Sering ada kan konten kreator yang kontennya itu bagi-bagi atau menolong orang di jalan gitu. Biasanya dia akan bilang dia melakukan itu untuk menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang terinspirasi? Biasanya yang terinspirasi sama hal-hal kayak gitu malahan orang yang mentalnya miskin. Yang bernazar-bernazar tapi lupa lagi kayak yang tadi itu contohnya. Atau mungkin yang pengen ngonten juga agar biar cepet naik. Atau bisa juga orang yang punya kasus yang image-nya udah buruk, akhirnya untuk mengubah image publik terhadap dirinya, dia melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan sosial. Buat apa? Ya buat mengambil simpati publik. Dan macem-macem lah contohnya masih banyak lagi. Dan aku nggak menghakimi juga orang-orang yang membuat konten seperti itu pasti salah dan pasti seperti itu. Nggak bisa dinilai rata. Tapi kalau ada orang yang bikin konten seperti itu terus bilangnya untuk menginspirasi, ya kan jadi pertanyaan yang tadi itu, siapa yang diinspirasi?
Karena orang yang baik yang memang suka menolong mah nggak butuh inspirasi. Bahkan mungkin bila di sekelilingnya penuh dengan kegelapan, dia akan menjadi cahaya di situ. Kalau yang emang dasarnya udah jahat, sekalinya ngebantu pun mungkin ada maksud dan tujuan tertentu. Yang walaupun seenggak-enggaknya, kalaupun itu ada maksud dan tujuan tertentu, mungkin ada juga orang yang emang beneran kebantu dari situ. Jadi sebenarnya di antara banyaknya orang yang berlomba-lomba kebelet pengen jadi kaya itu, ada juga yang nggak sadar bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, akan ada orang yang mungkin kehilangan sesuatu. Ketika kita makan nasi dengan beras premium yang bagus, yang enak, bisa aja petani yang nanam padi, yang jadi beras dan jadi nasi yang kita makan itu malah lagi kelaparan. Kalau memang kita punya kesadaran untuk berbuat baik, harusnya dasarnya kan itu. Sesimpel ya merasa bertanggung jawab aja atas rejeki yang kita terima dan kita nikmati. Kalau mau rubah mindset mah, mulai dulu dari yang kecil sehingga menjadi kebiasaan. Bukan membuat rencana kalau sudah besar, akhirnya lupa lagi. Mulai dulu dari menerima keadaan, santai, bersyukur, udah beres. Tapi mungkin ide itu akan ditolak oleh orang-orang yang kebelet kaya. Dengan definisi kaya yang dia maksud adalah soal nilai nominal material. Ya, aku paham sih. Kalau kayak yang dimaksud adalah perihal nilai dan nominal, maka kayaknya kuncinya ya jadi oportunis aja. Pandai-pandai melihat peluang akan jadi tidak relevan kalau kita cuman berbicara soal mindset. Banyak orang yang bisa sukses jadi kaya tapi mentalnya masih miskin dan bisa bertahan. Ciri khasnya biasanya ya itu punya mobil bagus tapi dia ngedumel sama teman-temannya minta patungan bensin. Sekalinya kalau ngasih juga asal-asalan, yang butut aja, yang bekas aja, yang nggak kepake. Punya miliaran di rekening, terus kalau saudaranya misalkan ada yang meninggal, ya kasih aja dia ngamplop 200.000 cukup. Yang ada di pikirannya mungkin yang meninggalnya gitu, bukan yang masih hidupnya. Suka nemu aja kan yang kayak gitu. Misalkan di antara saudara-saudaranya dia kaya sendiri, tapi saudaranya yang lain tuh ada yang gembel gitu. Tinggal tuding-tudingan deh, yang miskin menuding yang kaya itu sombong dan pelit, yang kaya menuding yang miskin itu bodoh dan malas. Makanya yang ngeluh hidupnya susah itu nggak selalu orangnya miskin. Dan yang punya kesadaran membantu nggak selalu juga orangnya kaya. Bisa aja yang deket mah dicuekin, tapi ketika misalkan ada orang yang jauh di sana yang nggak terlalu kenal atau bahkan mungkin nggak kenal sama sekali, yang kaya nge-give-nya lebih gede dari yang biasanya dia bantu ke orang yang deket. Yang miskin mungkin akan maksain karena seneng kan, merasa terhibur atau merasa kagum. Kalau udah begitu, budaya orang Indonesia yang dulunya katanya bergotong royong ya wajar aja hilang. Nah, itu mindset. Jadi balik lagi tuh ke mindset. Tapi kalau soal nominal dan pengen jadi kayanya ya itu tadi oportunis. Bisa di jalur yang baik, bisa di jalur yang jahat. Cuma biasanya kalau di jalur yang baik mah lama, kalau di jalur yang jahat lebih cepet. Kalau cuma ngebahas soal material yang tadi. Dan intinya mau pakai jalur yang manapun berarti kita mengambil sesuatu lebih banyak daripada orang lain. Jahat dan baik itu cuman berbicara soal tega dan gak tega. Mikirin atau gak mikirin. Mungkin ada juga yang bilang ini soal hoki atau keberuntungan. Kalau soal hoki, semakin banyak orang atau semakin banyak pesertanya, jadi semakin sulit juga secara probabilitas walaupun mungkin kita ada di momentum yang sama. Mungkin kita udah ada di jalur yang tepat, kemampuannya ada, fondasinya di situ ada, tapi karena banyaknya orang yang ada di kolam yang sama, ketika momentum itu datang, pertanyaannya siapa yang dapat hokinya itu? Jatuhnya ke siapa? Ada yang menang, ada yang kalah. Yang laku apa di dunia modern sekarang ini? Misalkan gini, karena kesadaran tentang emisi dan keterbatasan sumber daya yang semakin tergerus, secara sadar akhirnya mendorong sistem yang ada untuk orang-orang itu hidup menggunakan produk-produk yang lebih ramah energi. Akhirnya apa? Akhirnya produk yang seperti mobil listrik di pasar jadi laku keras. Nah, itu kan momentum. Tapi ternyata nggak semua yang ada di dalam industri mobil listrik itu dapat momennya. Kayak BYD dari Tiongkok yang ternyata melahap pasarnya kan, ya lebih murah, fiturnya lebih banyak,
nggak kalah bagus, dan lain-lain lah, masih banyak laris manis dia nyayur. Tapi dampaknya apa? Dampaknya Hyundai dari Korea turun penjualannya, kalah saing di pasar. Walaupun mereka menjadi salah satu pihak yang ada di momentum tersebut. Jadi kalau hoki itu ngantri semakin banyak. Kalau gilirannya bukan kita, ya udah lewat. Hal itu kalau misalkan dianalogikan ke orang, mungkin yang BYD akan bilang gini, perkembangan zaman menuju ke arah yang lebih baik. Tapi si yang Hyundai akan bilang, ya sekarang mah zaman jadi semakin susah, jualan juga jadi susah laku. Ada aja kan pasti teman-teman pernah terdengar dua perspektif yang berbeda ini. Perbedaan dari dua rasa dan pandangan ini kan cuman berbicara perihal siapa yang menang, siapa yang kalah. Soal perspektif. Jadi kalau misalkan kita mungkin aja udah ada di lingkaran yang tepat, bisa aja kita adalah orang yang kalah saing. Gitu teman-teman. Pembahasannya dari tadi nggak ngasih solusi ya. Terus caranya kaya tuh gimana? Ya kalau mau berpikir bijak mah kan hidup bukan cuma sekedar perihal kaya dan miskin. Apalagi kalau artinya banyak secara nominal. Kitanya sendiri ini bisa menikmati atau enggak lewat rasa syukur. Merasa susah karena lemah ekonomi itu wajar. Mungkin diinjak-injak sama orang, nggak punya pilihan. Bisanya cuma pasrah kalau mentok. Mungkin dieksploitasi sama orang lain karena butuh. Kalau punya pendapat gak didengar, ya itu fakta. Tapi kalau nggak dimulai dari ketenangan batin, kebersihan hati, nantinya akan jadi tambah berat ngejalaninnya. Tambah nggak dapat solusi kalau memang kita punya niat untuk naikin ekonomi. Seperti ketika teman-teman berharap dapat solusi dari nonton video ini. Ya walaupun dari awal memang di channel ini nggak ada yang nawarin solusi. Yang aku tawarkan itu kan kita sama-sama belajar tentang multi perspektif. Sehingga harapannya ketika kita punya sudut pandang yang luas, kita bisa berpikir secara mandiri masing-masing untuk menemukan sebuah solusi. Soalnya pasti teman-teman yang nonton juga punya problem yang berbeda-beda. Nggak relevan nanti kalau misalkan aku bilang begini dan begitu. Pakai satu sudut pandang. Solusi itu kan nggak bisa kita dapat cuma dari satu perspektif aja. Selalu harus bersifat holistik atau menyeluruh. Makanya tadi aku bilang yang mindset itu setengah benar. Nah, bagian benernya itu di sini. Yang bisa disarankan orang lain yang relevan dan bersifat universal tanpa tahu variabel adalah mindset. Harus dimulai dari rasa bertanggung jawab dulu untuk memulai apapun, bahkan entah di ekonomi, kepemimpinan, sosial, dan segala macam lah banyak. Kalau nggak punya kesadaran itu cuman sekedar pengen jadi kaya gitu karena terinspirasi pengen nolong kayak tadi yang lihat konten-konten itu, nantinya pas udah kaya, nyaman, enak, akhirnya nanti kitanya jadi nggak mau bersusah-susah lagi. Begitu sekalinya nolong, ngasal deh. Jangan salah, nolong itu susah loh. Kalau udah nggak mau susah, nanti akhirnya pasti banyak pengeluarannya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau sudah tuntas, baru akhirnya setelah itu kita ngomongin teknis, yang pasti beda-beda. Nggak akan relevan. Misalkan aku bilang, menurut bukunya Elizabeth Warren, yang judulnya All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan misalkan. Teman-teman harus melakukan budgeting di mana 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi misalkan. Pasti ada yang protes, boro-boro 100% aja buat sehari-hari makan udah habis. Kenapa akan banyak yang rasa kayak gitu? Ya lihat di data BPS yang kita bahas tadi di awal-awal itu. Golongan kelas menengah ke bawah itu jumlahnya yang paling banyak, mencapai 49% dari populasi, yaitu 135 juta jiwa. Standarisasinya itu yang pengeluarannya ada di bawah 2.600.000. Ya walaupun kita tahu data itu kemungkinan besarnya bermasalah. Mungkin angka segitu dihitung per orang. Tapi kan kadang faktanya angka segitu itu dipakai per keluarga. Makanya data dan fakta itu kadang-kadang memang nggak sinkron. Apalagi kalau misalkan ini tuh adalah data dari pemerintah. Karena kalau salah dalam kebijakan, nanti dampaknya yang merasakan itu banyak orang. Katanya sih dari BPS sedang mengkaji ada cara perhitungan yang baru yang lebih akurat. Tapi ya nggak tahu lah. Apa mau jadi coba mikirin solusi dari teknis tapi tanpa punya variabel. Hmm,
Cara jadi kaya ya, ya eksploitasi aja orang-orang miskin. Karena orang miskin kan butuh kerjaan nih untuk survive. Digaji kecil juga mereka mau. Karena kita membayar gaji yang kecil, akhirnya kita cuan lebih besar. Dan karena gaji mereka kecil, mereka mampunya cuman beli produk-produk yang murah dan terjangkau. Lagi-lagi untuk survival. Maka dengan cuan yang besar itu, kita sediakan produk-produk yang murah dan terjangkau itu. Jadi bisa kita ambil lagi gaji yang kita kasih yang kecil tadi ke orang-orang yang miskin. Muter tuh ekonomi. Kacau ya, nyegik aja lah udah, kadung dosa.